Saudara Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, turut menjadi tersangka pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Ia terlibat skenario yang dibuat oleh suaminya soal pelecehan seksual terhadap dirinya. Skenarionya pun kini sudah rontok, saudara. Berikut ini kami hadirkan sejumlah pernyataan berbagai pihak mengenai Putri Chandrawati yang menjadi tersangka baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Aku ada satu pesan sama Ibu Putri yang ada di TKP. Tolonglah Bu Putri berkata jujur. Siapa-siapa aja pelaku yang melakukan penganiayaan yang sadis buat anak kami almarhum Yosua. Bahwa keterangan pemohon yang disampaikan dalam penyidikan oleh Barreskrim Polri adalah penting karena dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, dan pemohon menyampaikan atau tidak memiliki motif, maksud atas peristiwa pembunuhan tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Kemudian psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut, yaitu pertama, tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, termasuk kepada LPSK. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Peran Ibu PC, di mana perannya dia? Nah, kalau soal dugaan pelecehan seksual itu kan yang kemudian dibatalkan oleh penyidik itu kan yang LP-nya itu terjadi di Duren 3 tanggal 8. Iya. Tapi kemudian sekarang diubah dengan satu pengakuan yang baru bahwa terjadinya tanggal 7 malam di Magelang. Saya kira kemarin penyidiknya sudah berangkat ke Magelang. Kita tunggu sajalah penyidik itu melakukan satu pendalaman. Juga sekarang ini Komnas dibantu Komnas Perempuan walaupun belum berhasil sepenuhnya ya itu melakukan pendalaman. Oke, sebelum mendengar Pak ternyata Tovan. tidak benar ya memang itu bisa masuk bagian dari obstruction of justice juga. Oke. Yang itu seperti kemarin sudah kami sampaikan, ya bekerjasama dengan Komnas Perempuan itu memeriksa Ibu PC. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Semua penyidik yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus. Untuk laporan yang dugaan pelecehan itu Pak? Sama. Ada proses hukumnya bagi yang melapor? Ini kan sudah terjawab di LP yang 340. Jadi kalau Anda masih yakin terjadi pelecehan seksual? Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan? Iya. Hubungan antara klien dan kuasa hukum adalah trustworthy, saling percaya? Itu ya. Nah bahwa ternyata saya juga kena prank, belakangan baru tahu kan. Baru tahunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun ya unsurnya tidak terpenuhi kan dibilang oleh Barreskrim. Kita
Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka dan kawan-kawan. Nanti segera saya berangkat ke Jambi juga mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan perbuatan lainnya. Jadi ini masih dalam perkara tindak pidana dulu, tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan terencana.